Guys, ragu sama diri sendiri itu wajar kok. Untuk sesekali, yang gak wajar itu ketika kita ragu sama diri sendiri setiap waktu. Ayo kita bahas. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Media. It's been a long time aku gak bikin video landscape gini ya. Kan selama ini aku masih bikin video, cuman reels dan shorts itu loh, vertikal. Jadi, kayak it's the right time untuk aku bikin video landscape lagi. Oke. Ragu. Ragu. Oke, kita semua itu pasti pernah mengalami namanya keraguan, ragu sama diri sendiri gitu ya. Nggak mungkin kita lahir di dunia ini dengan confident yang sangat-sangat besar, tidak mungkin. Pasti akan melewati fase-fase di mana kita tuh ragu sama diri kita sendiri, bukan ragu sama orang lain, tapi ragu bahkan ke diri kita sendiri. Kayak gue bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? Kayak gitu-gitu, pasti pernah. Dan di fase umur yang berbeda-beda gitu ya. Tapi aku mau bertanya gitu, kalian gak capek? Bagi kalian nih yang mungkin lebih sering ngeraguin diri sendiri, gampang cemas sama diri sendiri, gampang overthinking, padahal sebenarnya belum tentu terjadi juga gitu, ragu kayak gue, apakah gue mampu, apakah gue bisa? Ini untuk kalian-kalian seperti yang mikir-mikir kayak begini nih. Apa sih Lis? Itu gue lama banget gak bikin konten jadi kayak kagok tau. Iya, back to the topic. Kalian tuh gak capek? Begitu terus, kalian gak capek sama diri kalian yang selalu ragu sama diri kalian sendiri, gak capek dengan kalian yang selalu gak percaya gitu sama keputusan yang udah kalian ambil. Kalian gak capek? Gak capek. Aku capek karena I've been there done that. Iyalah, semua orang pernah kayak gitu, cuman beda levelnya aja gitu. Ada yang udah cemas tapi udah gue terobos aja lah gitu. Masalah malu atau masalah tergagal ya udah nggak apa-apa gue lewatin gitu. Ada gitu, tapi ada juga orang yang karena kelamaan di circle ragu itu terus, ya dia nge-stuck. Dia diem aja jadi nggak jadi melangkah maju. Nah, kamu yang mana? Nah, untuk video ini aku ada satu kutipan yang aku ambil dari Mel Robbins. Ada yang tahu Mel Robbins? Dia tuh bagus banget. Apalagi Let Them, buat kalian yang tahu Let Them, aduh bagus banget. Tapi bukan itu topiknya. Maksudnya gue mau ngomong ada satu kutipan yang bagus dari Mel Robbins, which is bagus kan? Bagus banget kan? Apa kita ulang aja? Ayo kita coba ulang biar gue inget juga. Doubting yourself is normal. Let it stop you is a choice. Yang artinya, ragu sama diri kita sendiri itu wajar kok. Tetapi membiarkannya itu menghentikan kamu, itu adalah suatu pilihan. Pilihan kamu sendiri, pilihan kita sendiri gitu loh. Guys, mau gimana juga, kita itu tuh semua masih manusia biasa. Kamu, aku, siapa orang terpenting dunia ini juga masih manusia biasa gitu loh. Maksud gue manusia biasa ini tuh bukan superhero loh, enggak. Maksudnya manusia biasa di sini itu adalah artinya gini, gak ada satu orang pun di dunia ini tuh yang setiap hari, setiap detik itu selalu happy terus, hidupnya selalu indah terus, atau selalu optimis terus, gak ada. Pasti ada masa-masanya mereka kayak dari happy tiba-tiba sedih, entah karena apapun, I don't know. Terus tiba-tiba ada masalah, jadi sedih lagi, terus tiba-tiba jadi bahagia lagi karena dia udah move on atau karena dia udah melewati masalahnya, apapun lah pokoknya selalu ada up and down, namanya juga kehidupan, ya kan? Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ini rambut gue kenapa sih? Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Ya contoh hal simpel kayak gini deh. Biasanya kamu hari ini lagi happy banget, lagi gembira banget. Pokoknya hari ini kamu lagi excited banget lah gitu ya. Lagi optimis maybe, I don't know. Nah terus tiba-tiba di pertengahan hari kamu lagi pengen kopi kamu nih, your favorite coffee atau your favorite matcha, apapun deh, pokoknya minuman favorit kamu, lagi di kamu genggam nih. Terus tiba-tiba jatuh, kesenggol. Nggak tahu entah karena kesenggol atau misalnya kamu kejedot meja, tiba-tiba jatuh, atau misalnya apapun deh, pokoknya intinya itu minuman tuh jatuh dan nggak ada tersisa sedikit pun. Atau mungkin karena kecurahan nyamuk. Bercanda. Pokoknya intinya entah kenapa itu jadinya jatuh. Apakah itu akan merusak hari kamu sepenuhnya? Enggak juga. Tapi at least 2 detik mood kamu berubah kan. Dari yang kamu happy banget hari ini, excited banget, optimis banget mau mengerjakan macam-macam, tiba-tiba ya minuman gue jatuh. Ya kopi gue favorit gue jatuh. Ada mood switch. Kamu apa sih? Ada mood kamu tuh yang tiba-tiba berubah mendadak kan. Even cuma 2 detik. Nah, itu sama seperti kalau misalnya kita lagi ngerasa
keraguan akan diri kita sendiri. Apakah gue mampu? Apakah gue bisa? Apakah gue layak? Apakah gue bisa ngelewatin ini? Menurut aku tuh hal yang sangat normal sih. Kayak kita tuh setiap hari nggak mungkin bisa setiap hari seoptimis itu, atau enggak maybe ada hari dimana kita tuh ngerasa kayak nggak buruk sih sebenarnya. Ya just okay gitu ya. Tapi something feelings off gitu loh. Pasti ada deh ngerasa kayak gitu. Bukannya boring sama kehidupan, enggak. Cuman ya adalah rasa kayak gitu. That's totally normal guys. We're just human by the way. Iya benar, itu sama dengan yang aku kasih contoh di awal gitu kan. Manusia tuh kita hanya manusia biasa yang bisa merasakan tiba-tiba happy, tiba-tiba optimis, tiba-tiba pesimis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau, tiba-tiba happy lagi. Itulah manusia. Tuhan ciptain manusia seunik itu, sehebat itu gitu kan. Selama kita hidup, pasti akan ada masa-masa dimana kita ragu sama keputusan yang udah kita ambil, kayak nggak yakin sama ini gue bener nggak ya gitu, atau bener nggak sih gue ambil step ini, atau nggak yakin sama diri sendiri bahkan. Lah emang kalian pikir orang-orang yang udah sukses sekarang, yang kita lihat sekarang udah sukses gitu ya, mereka nggak pernah ngalamin yang namanya ngeraguin diri mereka sendiri? Gue yakin sih pernah ya, even berapa persen doang gitu. Tapi apa coba yang bikin mereka itu beda dan akhirnya bisa berhasil sampai sekarang? They always try to believe in themselves. Mereka selalu balik lagi mau ada rintangan apapun, mau kayak dia ngeraguin sama diri mereka sendiri, kayak nggak yakin sama keputusan yang mereka ambil, tapi endingnya tetap mereka balik lagi kayak, oke, gue harus bisa percaya sama diri gue sendiri, gue lewatin aja deh. Masalah ntar gagal apa enggaknya ya udah gitu, ntar gue lewatin, ntar gue ulang lagi aja gitu. Selalu mereka mengulang hal seperti itu. Gagal, nangis, sedih, bangkit lagi. Dan itu akan mereka selalu ulang. Orang yang berhasil menurut gue sih kayak gitu ya. Enggak harus yang kayak dia mencapai sesuatu yang wow banget gitu, enggak sih. Menurut aku adalah orang yang berhasil itu adalah orang yang sukses itu adalah menurut gue dia ngadepin masalah ya, cuman setiap dia menghadapi masalah dia nggak stuck di situ. Dia selalu mencari jalan keluar. Walaupun susah ya, rintangannya berat atau kecil, tapi at least dia selalu ada kemauan dari dirinya dia sendiri dan mencoba untuk percaya kembali sama dirinya sendiri. Masa-masa dia ngeraguin diri sendiri ada, tapi dia nggak mau kelamaan di masa keraguan, masa ngeraguin diri dia sendiri. Dia nggak mau terjebak di pikiran dia sendiri itu. Dia nggak mau terjebak di pikiran gue yakin gak ya ngambil step ini. Dia nggak mau terjebak di pikiran itu kelamaan. Entah tanda-tanda dia itu akan sukses atau tanda dia itu sukses, menurut gue itu adalah seperti itu. Dia mempunyai mental yang ya udah ngalamin masalah iya, cuman ya udah gue bakal bangkit lagi. Intinya gitu loh simpelnya. Karena setiap orang itu pasti mempunyai masalah gitu loh. Jadi nggak ada orang di dunia itu yang selalu perfect kehidupannya. Nggak ada orang di dunia yang selalu bisa optimis juga. Cuman balik lagi gimana dia menghandle batu-batu yang dia lewatin itu. Either dia mau, ini batu, dia mau jatuh aja, ada di tanah itu, ini kan batu, jatuh gitu kan. Atau dia mau bangkit lagi, bangun lagi, aduh dengkul gue jatuh, sakit nih gitu kan. Tapi diobatin, habis itu udah pergi lagi gitu. Ada batu lagi, aduh jatuh gitu kan. Tapi kalau lama-lama babak belur gitu ya. Jangan sampai babak belur juga ya. Maksudnya intinya dia selalu nyari jalan keluar, nyari menyembuhkan diri dia sendiri. Habis itu ya udah bangkit lagi. Dia nggak mau kelamaan kayak aku sudah terjatuh, aku sudah tidak mampu melakukan hal-hal yang bagus, yang indah di hidup ini. Enggak, no. Kalau kalian bingung caranya mereka untuk tetap selalu percaya sama diri mereka tuh gimana sih emang, yang tadi aku bilang itu, orang-orang sukses itu gimana cara mereka bisa percaya sama diri sendiri gitu. Ya mereka lawan rasa takut itu. Menurut gue sih gitu ya. Ada rasa ketakutan kayak kayaknya gue gagal dan kayak gue nggak yakin dan nih, ntar gue berhasil nggak ya? Mereka lawan perasaan itu. Karena kepikiran, perasaan itu kadang bisa ngebohongin diri kita sendiri loh. I don't know. Cuma maksud gue dari yang gue pelajari selama gue udah mau menginjak 30 tahun ini. Intinya tuh pikiran itu tuh kita gak perlu selalu percaya sama apa yang kita pikirin. Pikiran kita itu kadang tuh sebenarnya gak terjadi. Belum terjadi. Dan bahkan sebenarnya mungkin aja gak terjadi gitu. Cuma karena kita sudah overthinking. Udah terlalu masuk ke pikiran-pikiran yang apakah gue gagal, apakah nanti orang bakal ngejek gue. Believe it or not, justru malah bisa terjadi loh kalau kamu mikirin itu terus. Gue takut dihina, takut diejek, takut dihina, takut diejek, takut dihina. Kamu bakal dihina abis-abisan malah. Mau kamu kayak gitu? Jadi menurut aku orang-orang seperti itu cara mereka kembali bisa percaya sama diri mereka sendiri. Satu, mereka bodoh amat sama
pikiran orang lain, masalah dia malu atau masalah apapun dia bodo amat, dia lawan rasa takut itu, dia lawan pikiran yang negatif itu, susah lah. Ya iya emang susah, cuman harus dilawan. Kalau enggak mereka nggak bisa berhasil kayak sekarang. Mungkin ketika mereka melewati proses kehidupan mereka gitu ya, menuju keberhasilan mereka tuh emang agak dakdikdukser gitu ya. Cuman ya mereka jalanin aja gitu. Nanti nih di pertengahan jalan tiba-tiba ada rintangan, ada tantangan baru atau apalagi deh pokoknya yang aduh gue takut nih ngelewatin ini, terobos aja udah, lewatin aja. Mas Lantar, aduh jatuh lagi, gue gagal lagi, bangkit lagi, terobos. Jadi menurut aku mereka tuh kayak pakai prinsip terobos deh, terobos aja. Mhm. Ya, kita juga harus bisa kayak gitu gak sih? Menurut aku ya, sayang banget loh kalau kita tuh selalu mengikuti perasaan, pikiran, atas keraguan sama diri kita sendiri. Ibarat tuh kayak perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan pesimis, kayak kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, kamu gak yakin dengan keputusan kamu yang udah kamu ambil, terus pikiran-pikiran yang random tiba-tiba, kayaknya gue jelek gak sih kalau kayak gini? Orang bakal ngomong apa ya? Gue seburuk itu kali ya? Atau apapun deh, pokoknya negative thinking yang tiba-tiba lewat aja di pikiran kamu, kamu terima juga, perasaan itu kamu terima juga, dan kamu masukin, iya kali ya, gue seburuk itu kali ya. Endingnya, bukannya kamu lepasin semua pikiran negatif itu, atau kamu lepasin semua perasaan-perasaan itu, justru malah kamu membiarkan hal-hal itu nguasain hidup kamu semua. Pilihan itu ada di kita. Either kamu membiarkan dia menghancurkan diri kamu, yaitu ragu, gak yakin, pesimis, menghancurkan hidup kamu, yang which is bakal menghentikan diri kamu juga untuk mengerjakan macam-macam. Intinya jadi nggak optimis lagi, jadi nggak mau bangkit lagi. Atau kamu lepasin itu semua, kamu bangkit lagi. Kamu lawan lagi rasa takut itu. Kamu mau coba optimis lagi, susah iya. Emang bakal susah. Cuman harus gitu loh. Karena nih, dengar. Karena kalau kita selalu menerima perasaan-perasaan tadi, ngeraguin diri kita sendiri, pesimis terus-terusan sama diri kita sendiri, nggak yakin terus-terusan dengan keputusan apapun yang kita ambil, selalu mengiyakan keraguan itu ke diri kita sendiri, percaya deh, apapun yang lagi kamu kerjakan saat ini, nggak akan jalan, bakal berhenti di tengah jalan, ngestak begitu aja tiba-tiba random. Ketika pikiran negatif itu datang, yang bukannya kamu harusnya lepasin, justru malah kamu terima. Sayang dong. Dan endingnya lagi, yang lebih gak enaknya lagi itu adalah menghentikan kamu untuk bisa berkarya dalam hal apapun itu. So sad. Sedih. Ini semua ide cemerlang kamu yang udah kamu planningin, yang udah kamu rancang gitu ya, bagus-bagus, atau misalnya apa, ya kamu punya banyak ide, aku mau bikin ini, aku mau bikin konsep ini, aku mau bla 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 bla. Boom, dalam sekejap ketika pikiran random aneh negatif itu datang ke pikiran kamu, ke perasaan kamu, dan kamu menerima perasaan-perasaan aneh itu, jadi jalan nggak? Enggak. Kalau kita ngadepin masalah gitu ya, masalah akan selalu ada guys, sampai kita udah tua pun itu akan selalu ada. Maksudnya cuma beda levelnya aja dan beda permasalahannya aja gitu ya. Selalu coba punya mindset seperti ini. Ketika kita udah mau menjalani sesuatu, udah yakin tiba-tiba kayak, gue udah punya konsep ini udah bagus, atau enggak gue mau ngelakuin ini, aku mau konten atau mau ngelakuin bisnis ini atau bla 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 whatever it is, you name it. Tapi tiba-tiba ada random pikiran negatif itu kayak, gue tapi bener nggak ya? Atau tiba-tiba masuk ke perasaan kamu kayak, gue gak yakin sih ntar apa kata keluarga gue gitu kan, atau apa kata pasangan gue, atau apa kata nanti teman-teman gue. Pokoknya keraguan itu udah mulai muncul tuh, tiba-tiba lagi lewat kayak keraguan lewat gitu, tiba-tiba ke perasaan kamu, ke pikiran kamu. Selalu coba untuk lawan. Masalah ntar gue gagal apa enggaknya, ya sedih sih, cuman ya udah nggak apa-apa, ntar gue bisa belajar dari hal itu, berarti gue nggak cocok nih di dalam bidang bisnis ini. Mungkin kalau di bisnis lain nih gue bisa lebih cocok atau lebih sukses. Masalah bisnis kedua gue gagal lagi, ya udah coba lagi. Entah mungkin kamu ternyata jalannya bukan di situ mungkin, atau mungkin ternyata kamu tinggal sedikit lagi kalau kamu gak nyerah. Justru di bisnis yang kecil itu kamu malah wah makmur banget. Kita nggak pernah tahu. Jadi saran aku dari personal ya, maksudnya opini dari aku pribadi, kita itu hidup jangan pernah mau berhenti mencoba melakukan yang terbaik sebisa kita. Apapun itu, dalam hal bidang pekerjaan, dalam bidang pertemanan,
apapun deh, pokoknya selalu do your best. Ketika satu gagal, oke kita cari lagi jalan keluar yang lain. Satu bangkrut atau apapun, oke, sedih sebentar, jangan kelamaan, bangkit lagi. Selalu punya mindset seperti itu. Karena kalau kita udah kelamaan, at least terlalu masuk ke pikiran-pikiran, ya udah emang gue udah gagal, gue udah bangkrut kayak gini, gue gagal. Kamu akan di situ terus. Padahal mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk diri kamu. Ternyata kalau kamu gak nyerah satu sedikit lagi, kamu coba di bidang satu lagi, ayo coba lagi, tapi yang bidang yang lain, ternyata Tuhan punya rencana lebih indah buat kamu. Di bidang itu kamu sukses banget. Atau tiba-tiba satu video lagi kamu upload, ternyata Tuhan bekerja sangat besar di video itu. Di video misalnya berapa, 50. Ternyata kamu, wow, itu menghasilkan pundi-pundi, misalnya seperti itu. We never know. Alam bekerja, Tuhan bekerja, itu tuh gak ada orang yang tahu gitu loh. Jadi menurut gue, kita gak boleh pernah menyerah sama kehidupan, guys. Ada masalah bangkit lagi. Bukannya mesti kita gak bersedih ya. Ada, wajar. Cuma jangan sampai terhanyut kita kebawa sama perasaan itu. Oke? Oke guys, videoku udah selesai sampai sini aja. Jadi seperti apa tadi Mel Robbins bilang, meragukan diri sendiri itu wajar kok. Tetapi kalau kalian membiarkannya, hal itu menghentikan diri kamu, itu adalah suatu pilihan. It's your choice, our choice. Jadi itu suatu pilihan kita masing-masing. Mungkin cara latihan simpelnya atau praktis di rumah gitu. Coba perlahan dari mulai hari ini, mulai percaya sama diri kamu sendiri. Sedikit dulu, besok percaya lagi sama diri kamu sendiri. Latihan. Ketika udah mulai ada negative thoughts atau pikiran-pikiran negatif yang datang ke kamu, lawan. Dan kamu ucapin sama dengan mulut kamu sampai kuping kamu dengar. Bukan cuma dalam hati. Tapi kalau lagi sendiri ya. Maksudnya kalau kamu lagi sendiri, mungkin latihan dengan kayak, saya tiba-tiba ada pikiran-pikiran kayak, tapi gue malu, tapi gue gak yakin apakah gue bisa, apakah gue akan berhasil. Udah, gue lakuin aja sebisa gue. Amin berhasil, Tuhan tolong sertain aku ya Tuhan. Udah, simple sampai situ, gak usah terlalu panjang lebar, tapi at least kamu dengar. Enggak. Masa gue gagal di depan atau enggak, itu belum terjadi, belum tentu juga. Ya kan? Ubah switch pikiran-pikiran negatif itu langsung kamu lawan gitu loh. Dengan ucapan kamu sampai kuping kamu denger. Jadi diri kamu sendiri tuh lama-lama kayak, gue bisa kok, gue coba aja dulu. Kan why not gitu loh. Gak ada yang larang juga gitu loh. Jadi praktis sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya, gak salah. Maksud aku intinya hari ini mulai coba percaya sama diri kamu sendiri, besok coba lagi kayak gitu, besok lagi coba lagi, mungkin lama-kelamaan kamu jadi udah lebih strong itu gitu loh, udah lebih gak takut untuk ngelawan rasa-rasa negatif itu. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa juga gitu. Oke, itu aja guys videoku untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ambil insight-insight yang positif apa yang aku ngomongin, dan maaf kalau aku ada salah kata. Mungkin mudah-mudahan videoku juga bisa menjadi berkat untuk kalian semua, atau bisa jadi mood booster. Nggak apa-apa, mood booster juga nggak apa-apa. Yaudah, see you on my next video. Bye.